Assalamualaikum familiku, sugeng dalu. Dalam hidup kalian pasti pernah mengalami titik terendah dalam hidup, dimana di saat itu kalian bingung, kalian putus asa, kalian merasa sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, kali ini aku mau kasih tahu titik terendah dalam hidupku. Dalam begitu banyak masalah atau cobaan yang aku hadapi, ada satu titik terendah dalam hidupku yang begitu membuat aku menangis dan nggak tahu mau gimana. Nah, makanya nonton video ini sampai terakhir. Titik terendahku aku kasih dalam terakhir nanti ya, dalam masalahku satu. Apa itu namanya? Di saat aku menikah muda, itu bukan titik terendahku. Maksudnya di saat aku menikah muda, masa remajaku, masa main-mainku mungkin kurang ya, bukan itu. Dan aku harus menerima kenyataan bahwa babiku punya 3 istri, bukan itu juga. Dan mempunyai 2 anak dan mempunyai 1 anak sebelum aku, bukan itu juga. Ketiga, hancurnya usaha babiku, bukan itu. Keempat, meninggalnya suamiku, juga bukan itu. Kelima, ditinggal pacar dari luar negeri, bukan itu juga. Keenam, ya melihat keadaanku, rumah yang belakang itu pasti kalian kalau mengikuti videoku dari awal itu melihat bagaimana mirisnya rumahku yang belakang itu ya, juga bukan itu. Selanjutnya, karena aku pernah dirawat di RSJ, juga bukan itu. Dengan pekerjaanku yang sekarang momong, juga bukan itu. Dengan keadaanku yang sekarang, maksudnya mataku mengalami masalah ya, penyempitan lensa, syarat, juga bukan itu. Itu semua masalah yang tidak aku anggap sebagai titik terendah dalam hidupku. Nah, ini yang aku maksud titik terendah dalam hidupku itu santunan janda yatim. Pada waktu itu hatiku tuh merasa hancur, seolah-olah tuh aku tuh
merasa bersalah sama anakku, tidak bisa menyenangkan anakku, hanya bisa disenangkan dengan orang-orang. Waktu itu perasaanku, ya Allah, ya sedih sih. Aku sempat nangis waktu itu. Anakku dipanggil ke panggung, ada acara itu biasa 10 suronan itu ya, biasa itu ya, panggil ke depan, terus disantuni, dibacakan salawat. Aku menangis dan dalam hatiku berkata, ya Allah, Kau telah menitipkan dan memberi kepercayaan padaku dengan 2 orang anak, tapi aku belum bisa membahagiakan. Itu yang aku rasakan saat itu. Tapi aku balik sendiri gini, dalam hati ketika bilang gini, ya udah nggak apa-apa, mungkin saat ini aku masih dibantu sama orang, dikasih santunan, aku terima dengan ikhlas. Kelak kemudian aku berdoa semoga aku bisa juga memberi santunan dan menyenangkan orang-orang yang selama ini udah membantu aku, telah menyupport aku sampai aku sekarang seperti ini. Dalam arti ya, terus berjuanglah ke depan dalam menghadapi ujian atau cobaan hidup yang tidak mudah untuk ke depannya itu. Nah, dari sekian masalah, dari sekian cobaan, itu semua aku anggap ya mungkin ini cobaan dari Allah, tapi itu tidak aku anggap yang tadi semua itu tidak titik terendah dalam hidupku, tidak titik terendah dalam hidupku. Satu titik terendah dalam hidupku itu adalah disantuni. Nah, itulah, sedih sih kalau ingat itu semua. Mungkin kalau mendapat bantuan dari pemerintah itu kan lain ya, rasanya tuh lain daripada disantuni. Tuh rasanya lain, sama-sama bantuan itu, tapi tuh rasanya lain di hati, tuh rasanya tuh gimana gitu. Gitu. Oke, terima kasih udah ngikuti videoku kali ini. Dengan curhatanku, aku kilas balik tentang masa laluku. Dalam menjalani hidup ini, semua orang pasti pernah mengalami titik terendah. Seperti aku juga tadi di video-video awal tadi sudah aku bicarakan atau aku jelaskan. Itulah, sing penting waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.